Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dapur Vivi. Kali ini aku mau bikin jajanan tradisional yang enak banget, sosis Solo. Ini bisa banget buat isian snack box atau buat suguhan acara keluarga. Untuk resepnya nanti aku taruh di kolom deskripsi ya, dan bagaimana cara aku membuatnya, tonton videonya sampai selesai. Pertama aku siapkan ayam, aku pakai ayam bagian dada ya. Ini ayamnya sudah aku cuci bersih. Sekarang aku akan rebus ayam. Sebelumnya aku sudah panaskan air. Lalu aku masukkan ayam, masak ayam hingga matang sempurna dan dagingnya empuk ya. Nah, ini ayamnya udah matang, kemudian aku akan matikan api kompornya dan ayamnya akan aku angkat, lalu aku akan tiriskan. Setelah itu aku akan lanjut suwir-suwir daging ayamnya ya. Nah, ini aku udah selesai suwir-suwir daging ayamnya. Sekarang aku akan sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk menghaluskan bumbu, aku siapkan blender. Lalu aku masukkan 3 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Kemudian aku tambahkan air sedikit, lalu aku akan blender ya. Nah, ini setelah bumbunya sudah aku blend, sekarang aku akan tumis. Aku siapkan wajan, aku masukkan sedikit minyak goreng. Setelah minyaknya udah panas, aku tumis bumbunya. Aku tumis bumbunya sampai harum ya. Nah, setelah bumbunya sudah harum, sekarang aku masukkan ayam yang telah aku suwir-suwir tadi. Kemudian aku aduk-aduk hingga bumbunya tercampur rata ya. Setelah tercampur rata, aku masukkan 1 saset santan kara. Kemudian aku akan lanjut aduk-aduk lagi hingga santannya tercampur merata dengan bumbu dan ayam suwirnya. Setelah sudah tercampur rata seperti ini, aku tambahkan 150 ml air. Kemudian aku aduk-aduk. Nah, seperti ini. Sebentar aja ngaduknya. Aku akan tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, dan setengah sendok teh lada bubuk. Nah, setelah semua bahan sudah masuk, kemudian aku akan masak hingga airnya menyusut. Ini opsional ya, kalau kalian mau kering boleh masaknya agak lebih lama. Kalau aku lebih suka agak basah, jadi tidak terlalu kering ya nantinya. Kalau kalian mau yang lebih kering, bisa dimasak lebih lama, jadi hasilnya nanti lebih oily ya. Nah, menurut aku ini sudah pas. Sekarang aku akan matikan api kompornya, lalu aku akan sisihkan. Selanjutnya aku akan bikin bahan kulitnya. Aku siapkan wadah, lalu aku masukkan 550 gram tepung terigu. Aku pakai tepung terigu pro sedang. Aku tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Lalu aku aduk-aduk bahan keringnya hingga tercampur rata. Tambahkan 600 ml air putih. Aku tambahkan bertahap ya. Aku masukkan sedikit-sedikit terlebih dahulu. Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan 2 butir telur. Aku kocok lepas seperti ini hingga tercampur rata dengan adonan tepungnya. Nah, setelah tercampur rata, aku tambahkan 2 sendok makan minyak sayur ya. Dan aku aduk-aduk kembali hingga tercampur rata hingga adonannya halus ya. Setelah adonannya sudah halus, kemudian aku akan saring untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil. Nah, ini adonannya sudah selesai aku saring semuanya. Sekarang adonannya sudah siap untuk dimasak ya.
Siapkan teflon, aku pakai teflon diameter 24, kemudian panaskan, lalu olesi dengan sedikit minyak seperti ini agar nanti hasil kulitnya tidak nempel di teflon ya. Saat teflonnya udah panas, kemudian aku siapkan adonan. Sebelumnya adonannya diaduk-aduk terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada endapan tepung. Kemudian tuangkan 1 sendok sayur ke dalam teflon. Kalau ada lebihan bisa dibuang ke dalam adonan ya, seperti ini. Lalu masak menggunakan api paling kecil. Masak hingga matang ya. Saat pinggirannya sudah terkelupas seperti ini tandanya adonannya sudah matang. Kemudian angkat lalu balikkan ke dalam wadah seperti ini dan lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Nah, setelah kulitnya udah jadi, sekarang aku akan beri isian ayam suwir yang telah aku siapkan tadi. Sekarang aku akan ambil secukupnya ayam suwir, aku taruh ke dalam kulit, aku taruh di tengah-tengahnya seperti ini ya, agak ke pinggir. Kemudian aku akan lipat seperti melipat amplop. Nah, seperti ini. Setelah sudah rapi, kemudian aku akan gulung dan taruh ke wadah atau piring bersih. Dan lakukan sama halnya hingga semuanya selesai. Nah, aku sudah selesai beri semua isian. Sekarang aku akan goreng. Selanjutnya panaskan minyak. Kemudian aku akan siapkan 2 butir telur. Ini untuk baluran ya. Goreng sosis solonya menggunakan api sedang dan jangan lupa balik sosis solonya agar matangnya secara merata. Nah, jika sudah kecoklatan seperti ini, tandanya sudah matang. Kemudian angkat lalu tiriskan. Nah, ini dia sosis solonya sudah matang, sudah jadi. Dari tampilannya ini sangat menggoda sekali ya. Aku akan ambil satu. Kita lihat, ini isiannya banyak ya. Isiannya full, aku akan coba terlebih dahulu. Bismillah. Ini enak banget ya sosis solonya. Gurih, sedikit manis. Ada creamy dari santannya, ini enak banget. Dimakan pakai cabai, ini makin mantap ya. Buat camilan ini cocok banget, buat isian snack box ini enak banget. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan nyalain tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih.